Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Mulyaningsih dari kelas 10 IPS 5, Sekolah SMAN 1 Kesesi, alamat Desa Ujonegoro, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Uji SKU poin 4, toleransi antar umat beragama. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerai, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminatif terhadap golongan-golongannya yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya, toleransi beragama di mana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi golongan atau kelompok yang lebih luas, misalnya orientasi seksual, partai politik, dan lain-lain. Sampai sekarang masih banyak kontroversi serta kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum konservatif atau liberal. Ada sila pertama dalam Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak karena semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai sehingga terbina kerukunan hingga antar umat beragama. Contoh perwujudan toleransi beragama: 1. Memahami setiap perbedaan. 2. Sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya, maupun ras. Yang ketiga yaitu rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Contoh pelaksanaan toleransi beragama: yang pertama yaitu memperbaiki tempat-tempat umum, yang kedua kerja bakti membersihkan jalan desa, yang ketiga yaitu membantu korban kecelakaan lalu lintas, yang keempat menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita praktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial masyarakat serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Melalui toleransi diharapkan mewujudkan ketertiban, ketenangan, dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi umat beragama di Indonesia di pandangan ini muncul dari belakang oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut antara lain kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain, kambuhnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah, kurangnya saling perhatian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Kecurigaan terhadap pihak lain, baik antar umat beragama, antar umat beragama atau antar umat beragama dengan pemerintah. Pluralitas agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing kelompok bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural apabila ia diwujudkan dalam 1. Sikap saling mempercayai atas iktikat baik golongan agama lain. 2. Sikap saling menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya. Yang ketiga yaitu sikap saling menahan diri terhadap ajarannya.
yang berbeda yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan sendiri. Contoh toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata. Toleransi antar umat beragama, antar pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa GKJ Joko Diningrat dan Masjid Al-Hikmah Serangan, Kota Solo, Jateng yang tercipta sejak dahulu. Dulu bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 222 Solo. Namun perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati, dan mengembangkan sikap toleransi. Bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947, sedangkan GKJ Joyo Diningrat didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. Namun toleransi antar umat beragama telah tercipta sejak lama di sini. Misalnya saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja langsung menelpon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Kemudian pengurus gereja merubah jadwal ibadah paginya pada Minggu menjadi siang hari agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Contoh lainnya adalah pengurus masjid selalu membolehkan halaman masjid untuk parkir ke dalam bagi umat Kristen GKJ Joyoningrat saat ibadah Paskah maupun Natal. Hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antar umat beragama yang hingga saat ini terus dipelihara. Baik pihak gereja maupun pihak masjid saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar bagi masing-masing pemeluknya. Seandainya terdapat oknum tertentu yang akan mengusik kerukunan antar umat beragama di tempat tersebut, baik pihak masjid maupun gereja akan bergabung untuk mencegahnya. Ada 3 macam sikap toleransi, yaitu A. Negatif. Isi ajaran dan penganutannya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutannya hanya dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. B. Yaitu positif. Isi ajaran ditolak tetapi penganutnya diterima serta dihargai. Yang C. Ekumenis. Isi ajaran serta penganutannya dihargai karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendidikan dan kepercayaan tersendiri. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam presentasikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.